Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Jumpa lagi. Nggak perlu dikenalin lah ya. Program kesayangan kita semua gokil. Angkuh. Di celoteh redaksi seperti biasa. Teman-teman juga udah pada tahu gimana. Kita bakal ngapain sih? Udah seperti biasa. Karena memang banyak, apalagi minggu-minggu ini berita-berita. Yang rame gitu kan, betul, yang viral gitu kan. Lagi rame-ramenya banget lah. Dari mulai pipa pipa, terus kenaikan harga betul Ramadan gitu kan. Sampah kan. Nah, itu banyak sih. Berita yang tidak surut-surut. Mungkin kita akan bahas kan. Betul. Kita akan analisa ataupun campuri urusannya kan. Iya, itu dia. Berat banget. Karena kita kan bukan kepo gitu. Emang bener pengen ini aja ikut campur ngerecokin urusan orang aja. Padahal bukan urusan kita. Aduh. Urusan kita semua kan. Urusan kita semua sih, sampah ya kan. Setidaknya kita dengan tidak membuang sampah pun kita sudah memberikan ini kan. Itu dia. Efek, bukan efek sih. Contoh gitu kan. Iya, benar. Kan kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri, ya mau siapa? Ini kecil-kecilan kita gitu nggak kan. buang sampah sembarangan. Makanya kenapa orang-orang teh pada jangan. Ketika kita tidak bisa membuang sampah sembarangan kan, setidaknya kita tidak membuang sampah kan? Betul. Jadi mulai dari kita sendiri kan. Exactly, itu dia. Sami. Dan sekarang monitornya ada di sini nih kecil, aduh ngecret lagi. Udah biasa. Refleks. Wah. Air mata surga. Air mata surga. Tapi kalau bentar, daripada langsung masuk ke beritanya yang sedikit ini. Iya. Berapa nih, Kang? Ada 4 berita yang bakal kita campuri usulan. Betul. Kita ikut ngerecokin aja sosial media yang lagi riuh kali ini. Kalau recok itu kan gorengan yang banyak kacang bukan, Kan? Apa itu, sorry nih. Apa tuh? Recok. Enggak tahu. Gorengan recok tahu enggak? Yang pakai bumbu kacang? Ya gorengan kacang. Ya di sana ada yang nyebut bahwa itu recok. Recok itu kan cimin. Apa tuh? Cimin. Terus apa? Ya recok. Enggak, kirain main. Jadi sebelum cimin itu recok namanya, Kang. Oke. Kirain main plesetan. Enggak. Saya nggak tahu ya. Recok. Tapi ini sekarang kan ngomongin Ramadan dulu. Iya. Ramadan, gimana Ramadan? Alhamdulillah Ramadan ke hampir seminggu, Kang. Oh iya, udah seminggu lah. Hampir seminggu. Sekarang alhamdulillah lancar. Ini puasa terbaik, Kang, buat saya, Kang. Alhamdulillah. Kenapa tuh bisa terbaik? Ya belum batal. Oh iya. Belum batal. Ya, biasanya kan ada dalil safar itu kan selalu betul dalil safar. Enggak apa-apa. Karena aku pergi jauh. Dalil safar dari Rancaike ke lumayan, Bandung kan. Lumayan. Lintas kabupaten. Ya, saya pura-pura lupa dalil itu, Kang. Alhamdulillah tamat, Kang. Pura-pura lupa dalil jadi tamat, Jadi tamat, alhamdulillah. Ya, tapi sekarang Ramadan berkegiatan kan, aduh hampir full, Kang. Betul. Hampir full. Meskipun sebenarnya ingin sih berkegiatan di masjid. Tapi tuh kenapa enggak? Ya gimana ya? Berangkat pagi pulang malam, Kang. Tapi bukan menutup kemungkinan saya enggak berkegiatan di masjid kayak gitu kan. Tapi baca-baca 1 ayat 2 ayat mah masih juga kan. Alhamdulillah harus. Murojaah. Ngomongin murojaah. Udah berapa juz nih, Kang? Itu dia. Tadi saya baru murojaah. Alhamdulillah. 2 ayat. Tapi Kang ada enggak sih kan jujur nih pengen khatam Quran. Pengen tamat nih bulan Ramadan kan. 30 juz. Ada enggak sih, Kang, trik dan tipsnya supaya di 30 hari ini kita bisa, kalau ikram ebta gitu kan, bukan hatam, murajahnya tamat gitu. Ya, ini nanya ke siapa? Ke saya? Iya. Pertanyaan ini aja. Gimana, Kang? Pertanyaan aneh ya. Pertanyaan yang kenapa harus ditujukan kepada saya? Ya,
Gimana? Ya harus rajin. Harus rajin ya. Kan sekarang banyak tuh di TikTok juga ya, saya mengutip dari TikTok ya. Dari TikToker yang dakwah bisa tuh 5 lembar abis sholat subuh. Oh iya betul. 5 lembar abis sholat zuhur. Bisa tuh insya Allah. Iya. 5 kali 5 25. Iya betul. 5 lembar. 1 juz itu 1 juz itu 11 surat kurang lebih. 11 lembar. 11 lembar. 11 lembar. 10 lembaran lah. Enggak dong. 10 lembar, Kang. Berarti Quran cuma 300 halaman. Ada yang beda-beda mushaf sih. Ada yang 10, ada yang 9. Kurang lebih segitulah. Betul. Tuh kan bener bisa kan harusnya. Bisa. Sehari sejuz tuh. Bisa, ada yang 1 hari 1 juz jadi 30 kan pas. Ada yang biasanya per sholat 5 waktu kan. Betul. Jadi misalnya subuh itu 2 lembar. Jadi seminggu itu bisa 1 juz. Oh iya bisa. Bener kan? Sehari 2. Berarti sehari udah 1 juz tuh sama. Ya. Yang kalau subuh ya banyak tips di internet sekarang yang untuk mempermudah kita menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Masya Allah. Luar biasa. Dan di bulan Ramadan ini kasih tahu mungkin penonton celoteh nggak ada yang tahu. Kita live. Oh live. Di mana nih? Ya di YouTube ini. Di mana lagi dong? Di mana lagi kita live? Kita tiap hari live. Tiap hari live dari jam 5 sampai jam 6. Betul. Kita juga ada adzan original. Itu dia. Bukan dari Mekah, bukan dari Istiqlal, bukan dari Al-Jabar. Dari mana tuh? Cijaura. Iya, kita produksi adzan sendiri ya. Saya ini kan bangga tuh kan adzan. Bangga tuh setiap maghrib itu dikumandangkan kan. Ya, saya merasa bangga terus saya bawa ke rumah. Ini bener. Gimana? Kemarin saya bawa ke rumah, saya kasih tahu kan, "Mah, abi adzan." Gitu. Di mana? Di YouTube. Terus saya kasih videonya semua. Lumayan. Gitu doang lumayan. Alisnya pakai gini kan. Lumayan. Pas saya bawa ke bapak, bawa ke gitu. Gitu doang responnya kan. Jelek. Karena saya bagus adanya. Oh bagus. Saya belajar dari dia tuh. Ya jelek lah. Kira saya bakal dipuji ya. Tapi sebenarnya bisa percaya diri kan Kang. Ya percaya diri penting Kang. Cuman memang bagus enggaknya mah. Ya gimana relatif kan. Iya. Bagus. Ya, saya berharap dipuji gitu. Wah saya bangga punya anak kamu enggak ternyata. Tapi setidaknya bisa puji sendiri kan. Iya benar saya bangga. Ini Ria gimana? Ya tapi ya sekarang ngomongin Ramadan minggu ini tadi saya bilang berita-berita lagi pada rame banget. Sosial media tuh biasanya Twitter malam-malam kan yang naik tuh aneh-aneh. Sekarang penuh bener-bener berita dari nama-nama politisi yang kemarin sempat viral gara-gara penolakan negara Israel, terus nama-nama partai politik yang juga mencuat ikut viral. Ormas Islam pun muncul. Ormas Islam, masyarakat muncul. Betul. Ini soal berita Piala Dunia U20 yang dibatalkan. Betul. Menjadi tuan rumah. Exactly itu dia, resmi FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Nah ini ada poin-poin keputusannya yang mungkin teman-teman juga bisa lihat di Instagramnya Jabar Express ID, gokil. Ada nih koruselnya. Poin keputusannya Kang nih. Pertama, faktor keamanan. Nah, mempertimbangkan faktor keamanan. Kalau ngomongin keamanan, menurut Akang gimana sih di Indonesia kok sampai ada poin-poin soal ini keamanan? Ini termasuk jadi poinnya? Ya. Kan saya sendiri kan dari lahir sampai sekarang kan di Indonesia. Ngerasa baik-baik aja. Ini cuman rawan begal aja. Itu juga keamanan. Enggak, mungkin ini kan soal ini Kang. Anjay jadi serius ya. Ini soal itu mungkin ini banyak opini dari netizen nih soal keamanan ini tuh tentang ya ini penolakan terhadap Israel. Ya siapa tahu takut terjadi kericuhan atas hal ini. Misalkan timnas timnas Israel jadi nih datang ke Indonesia, supporter ribut gitu. Kan. Takut kan, dikhawatirkan. Mungkin bisa saja kan. Nah, itu dia. Poin yang kedua, tuan rumah baru akan segera diumumkan. Nah, ini nih
Peru, antara Peru dan Argentina kalau tidak salah itu yang itu dua udah ngajuin Argentina kemarin ngajuin ya yang proposalnya ya, itu kan. udah ngajuin resmi ya. Yang ketiga, waktu pelaksanaan tidak berubah. Nah, nggak ada yang diundur nih. Jadi 2 bulan lagi ya? 2 bulan. Berapa bulan lagi Piala Dunia? 2 bulan lagi. 2 bulan lagi Piala Dunia dengan tuan rumah yang belum resmi ini, tapi dipastikan perhelatannya tidak akan dirubah. Keempat, komitmen bantu transformasi sepak bola Indonesia. Nah, presidennya nih Infantino, apa namanya? Bener kan? Wah, saya ragu. Takutnya salah, bener kan? Ya sudah, pokoknya itulah. Nah, presiden FIFA nih berkomitmen. Enggak apa-apa, kalian batal aja. Tapi untuk persepak bolaan kalian kita dukung gitu, disupport. Benar, aman-aman. Tapi Kang nih, dampak dari ini apa sih Kang? Kan sudah dia. Indonesia sudah nyiapin. Betul. Kan? 5 stadion kan kalau tidak 5 stadion lebih kan di Bandung, Solo, Surabaya kalau nggak salah, Bali. Udah disiapin nih, udah pakai anggaran, udah perbaikan kayak gitu kan, pakai APBD kayak gitu. Nah menurut Akang ketika dibatalkan, ini gimana nih sih Kang? Rugi atuh, pertanyaan yang simpel, rugi pasti ya. Kemarin dari Bupati Kabupaten Bandung juga bilang kan, ya sayang sekali rugi nih kita berapa triliun gitu untuk memperbaiki. Kita 2 stadion kan di Bandung, Kabupaten Jalak Harupat sama di GBLA. Tapi kan ngomongin yang dibatal nih, saya punya rencana sih sebetulnya. Rencana apa tuh? Jualan di GBLA? Nah itu. bener. Jadi saya rencana ingin cuti kerja kan. Serius kan? Udah survei baju bola lah Kang. Udah survei baju bola, terus harganya berapa kan? Iya. Bahkan udah ingin bikin kan di depan rumah ada kompleks itu. Ingin bikin lah udah serius. Harga 25 kan jual berapa kan itu lumayan. Bener. Karena potensinya yang beli bukan cuma masyarakat kita kan. Supporter dari mereka juga datang kan. Iya bener ya. Iya bener. Minimal lah cendol emang kan. Iya bener, mereka tuh pasti antusias. Wah minuman apa ini cendol gitu. Wah mereka bener, wah iya bener. Iya. Karena itu untung belum beli sih kan. Belum beli. Kalau nggak rugi itu. Kalau nggak ya paling pagi-pagi kesini lah. Jersey. Wah, nah bagi-bagi jersey ada jualan di GBLA tuh jadi. Tapi itu rencana serius Kang ya Kang. Bener. Tapi memang sih, ya bener itu apa ya? Hal yang potensial sekali untuk mendapatkan uang. Iya, kan di samping itu kan pemerintah juga ingin memberdayakan UMKM. Betul. Nah, saya juga kan ingin jadi UMKM juga sebagai pelaku. Bukan pelaku ya. Rencana yang ingin jadi UMKM. Betul. Baru rencana, tapi udah kebayang nih. Konveksinya ada, jualannya di mana? Jualan jersey. Wah, udah kepetaan nih, batal. Ya udah. Enggak apa-apa. Berarti kerja lagi. Jadi kerja lagi. Iya benar. Berarti kalau jadi tuh sekitar bulan Maret, April, Mei, Juni. Iya. Anak sekolah juga pada libur tuh. Semester baru ya kan. Subhanallah lah pokoknya mah. Iya di Bandung tuh. Di samping rencana kita kan lo mah gimana kayak Kang? Suka ada rencana yang bagus kan? Benar, rencana lo gak mungkin meleset lah. Pasti ada hal yang baik juga kan. Iya itu dia. Jadi nggak usah risau ketika ada sebuah impian tidak tercapai. Ada impian yang lebih baik. Betul. Yang menurut kita baik belum tentu. Belum kan? Itu dia. Saya bilang tadi jualan di sana bakal cuan. Siapa tahu? Nggak boleh jualan. Ya kan? Belum ada keputusannya nih. Siapa tahu ya jadi kita jadi Piala Dunia misalkan. Udah rencanain nih, apa bikin stand yang bagus. Ternyata ada keputusan nggak boleh jualan di sekitar stadion. Bisa jadi. Itu rugi juga. Karena keamanan, kemacetan kan gitu kan. Kayak di Aljabar kan. Waktu diresmikan membeludakkan macet karena ada banyak yang jualan, banyak pengunjung dan segala macam. Iya. Saking kuramenya. Ya benar, yang menurut kita baik belum tentu baik. Itu dia poinnya. Nah nih poin yang terakhir, sanksi kepada PSI akan menyusul. Aneh. Nah, aneh. Nih selepas ini PSSI akan dihukum, tapi kata siapa ya kemarin politisi itu yang bilang, menteri kalau nggak salah, kayaknya sanksinya nggak akan terlalu berat atau akan berat ya kayak yang kemarin, nggak tahu sih. Pokoknya bakal disangsi lah. Nah gimana dong. Dah masih ngomongin soal keramaian, ini ngeramai nggak ya? Galeri
Galeri Rasulullah tak sekedar wisata religi. Nah, ini di mana Kang? Ada galeri Rasulullah. Jadi kemarin Al-Jabar di Masjid Al-Jabar Cimencer itu ternyata di samping masjid yang megah itu Kang ada museum Rasulullah Kang. Jadi di sana bukan hanya sebatas wisata aja Kang. Ya. Tapi ada edukasi mengenalkan sejarah Rasulullah Kang di sana. Jadi kalau kata pemerintah mah kalau ingin museum tuh nggak usah ke luar negeri kan, di sini ada betul, bisa betul. Nah, betul. Untuk pengemasan ininya juga kan ini berdasarkan kajian-kajian Kang. Ya nggak sembarangan dong. Nggak sembarangan. Dari tata letaknya, bener. Dari cara apa itu sih lupa lagi kan. Penulisan Arabnya kan, sakal kayak gitu. Iya. Ini kan soal sejarah. Nggak boleh. Jadi nggak sedikit pun berbeda kan. Insya Allah mudah-mudahan lah. Nah ini nih, ya sebagai sarana informatif katanya. Galeri Rasulullah yang terletak di kompleks Masjid Al-Jabar diresmikan oleh Ridwan Kamil pada hari Senin kemarin, tanggal 27. Kehadirannya diharapkan menambah sarana pendidikan informatif bagi masyarakat. Kurator galeri Ija Suntana menyebut dalam proses pengerjaannya sangat detail. Nah, tadi benar. Betul kan? Baik dari segi keterangan bahasa, tata letak, diorama dan lain sebagainya. Benar ya, benar. Karena kan bikin ya teman-teman bisa lihat nih di Instagramnya. Mungkin ada yang sudah berkunjung bikin ini, bikin denah. Iya kan? Iya benar. Nggak semata-mata ditempelin, nggak semata-mata masukin. Bikin kan? mading nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Ya, perlu kajian yang matang kan? Betul. Udah segitu. Mungkin yang lainnya bisa teman-teman lihat di berbagai sumber. Tapi lebih bagusnya langsung berkunjung. Betul. Kan? Mumpung gratis ini. Gratis. Masih gratis. Nanti bayar. Nanti nggak tahu tuh. Takut ada kebijakan. Iya benar, saya pengen ke sana. Seru sih. Karena Tapi udah pernah nggak sholat di Al-Jabar? Belum pernahnya. Kalau saya mau sebelum peresmian sih. Oh iya, mantap. Orang penting. Sebelum Ridwan Kamil gunting pitanya tuh, udah sholat di sana. Udah. Oh keren. Waktu pakai helm tuh, saya pakai helm kesananya. Oh kulinya. Bukan lah. Oh yang ikut ngebangun apa gimana? Yang review. Ya udah keren, mantap. Nggak usah dibahas ya. Ya nantilah. Insya Allah mumpung masih Ramadan kan suasananya. Ya. Kita mesti wisata religi, benar. Karena saya tuh seneng, tadi juga saya kan nonton YouTube itu Mekah itu. Ya perjalanan sejarah Arab, karena saya seneng. Tadi pertanyaan saya adalah kalau di Arab tahun segitu kayak gitu, nah di bumi Indonesia sedang ngapain, itu dia. Iya, betul. Itu pertanyaan saya itu tuh. Emang dangkal ya pertanyaannya. Tapi senang lah soal sejarah. Orang pertama di Indonesia siapa gitu kan? Itu dia. Kalau yang di sejarah-sejarah kan yang pertama ke benua Amerika Christopher Columbus. Siapa tuh? Ya kan? Nah itu. Ya kan dicatat. Nah yang pertama ke Indonesia siapa? Ya. Tidak penting ya. Berita selanjutnya nih masih soal masjid Kang. Masjid lagi. Jadi Masjid BJTB hilangkan nuansa kegelapan di kolong jembatan. Masjid BJTB di atas. Nah, buah apa ya itu di kolong jembatan Buah Batu Kang ini. Apa ya singkatannya tuh? Apa? Baitur Rahman. Bukan. Masjid BJTB bawah jembatan tol Buah Batu. Oke. Nggak ada di sininya. Mana? Nggak ada. Oh nggak ada. Ya sih nggak ada. Bawah jembatan tol Buah Batu. Masjid BJTB. Uniknya ini Kang, biasanya kan bawah flyover, bawah tol itu kan suka dipakai apa ya? Pengemis. Buat istirahat. Ya, kayak gitu, pengamen istirahat. Nah, ini uniknya itu dipakai untuk beribadah, Kang. Jadi bukan hanya orang-orang sekitar saja yang sholat berjamaah di sini. Betul. Tapi ada ya juga yang pengemis yang tadi, pengamen, terus ojol itu ada, Kang. Betul. Saya tadi mau bilang
kita tuh kalau dalam perjalanan kan sulit ya. Aduh, sholat di mana ya? Musola SPBU gitu. Betul. Aduh, nggak nemu-nemu nih SPBU. Bisa nih di bawah jembatan. Tapi unik ini yang tadinya nuansa-nuansa gelap kayak gitu. Betul, kan bisa jadi terang. Ini vandalisme biasanya kan, pilok-pilok. Samping itu kan masjid ini juga kan sering ngajain kajian-kajian nih katanya. Oh, keren. Kajian terus bagi-bagi apa sih sebutnya tuh ATM beras gitu sebutnya teh. Kayak bagi-baginya bansos kayak gitu. Dan ya masjid ini, Masjid BJTB ini bagus nih yang nulisnya. Siapa yang udah nulis? Minaz zulumati ilan nur. Nah, dari zulumat hingga cahaya. Saiful Rahmat 44 tahun Asatid bercerita. Iya benar yang nulis Asatid. Asatid. Di sini juga ditulis nih Rijal SN. Saiful Rahmat 44 tahun bercerita, pembangunan masjid ini bermula dari ingin menghilangkan citra jelek yang menyebut kolong jembatan adalah dunia gelap. Betul. Menghilangkan stigma ini. Memang awalnya area ini kerap dijadikan tempat mabuk-mabukan maupun transaksi bisnis haram. Wah, keren. Kayak di film-film ya. Yang ya intinya mengurangi dampak kriminal. Tentunya gelapnya keras. Ini gimana yang nulis deh? Tentunya gelapnya keras. Kalau orang yang sering lewat di sini udah tahu. Nah, bagaimana kita pengen coba yuk kita benahi munkar di dalam area yang memang disebut banyak maksiatnya. Pengurusnya nih Saiful Rahmat. Ya benar. Tadi kan kita tahu di dalamnya tuh banyak kriminalitas gitu ya, sampai disebutkan ada transaksi bisnis haram. Transaksi apa tuh? Jual beli babi. Bukan. Mabuk-mabukan gitu ya kan. Ya buat kita kan haram, buat muslim, yang non muslim jangan tersinggung. Buat kita haram. Selain itu Kang, apa tuh? Pembuatan masjidnya pun unik Kang. Gimana tuh? Gimana? Hidup adalah udunan. Oh, keren. Situ ya kepikiran gitu gimana awal mulanya? Ini kolong jembatan ini nih, kumuh nih, kita bikin apa ya? Bikin masjid. Dananya dari mana? Udunan. Cobaan pertama. Yo, gocek pertama gitu. Wah, keren ini Kang. Iya benar. Bisa jadi percontohan kan di mana-mana. Iya. Saya bukan terpukul sih, nampar banget kayak kita yang bukan terkesan lebih baik tapi nggak kepikiran nih buat membangun masjid. Iya, ini keren banget nih buat pengurusnya siapa nih? Pak Saiful Rahmat, keren banget. Keren. Apalagi? Ya, itulah Kang. Ya mungkin teman-teman siapa tahu yang mau sholat di daerah ya kolong jembatan ini, BJTB, bawah jembatan tol Bawah Batu. Aduh, nyari masjid di mana ya? Bisa langsung mampir ke sini Kang. Pas pisan. Perbatasan Kota Bandung sama Kabupaten Bandung kan itu tolnya itu perbatasan. Kalau udah ke sini Kabupaten Bandung, sini Kota Bandung. Jadi masjid perbatasan. Kalau Akang nyimpen sendal di sini berarti Kabupaten Kota Bandung. Kalau nyimpen sendal di sini berarti Kota Bandung. Lintas kabupaten. Kayak di daerah itu Kang, di mana tuh? Yang di Curug Cinulang ke sana itu. Itu 3 kabupaten Kang. Mana aja? Garut, Sumedang sama Kabupaten Bandung. Yang batasnya itu jembatan sungai kan, air. Ke itu Sumedang juga sih. Ke Kabupaten Bandung, ke kota. Bisa. Jadi lagi di mana? Lagi di Garut, di sini. Lagi di mana? Lagi di Bandung. Iya. Nah, ini nih. Tadi Kang di awal kita sudah disebutin berita-berita yang lagi rame, ini berita yang mungkin gak pernah hilang. Soal sampah. Itu dia. Sampah. Sepekan Ramadan, konsumsi meningkat, debit sampah melonjak. Nah, tadi kan kapan nih kita ngobrol soal sampah, soal konsumsi masyarakat bulan Ramadan kan mestinya kita menahan lapar dan minum nih. Harusnya kan konsumsi kita terhadap makanan jadi sedikit. Ya. Tapi kenapa jadi melonjak? Ya. Aneh kan? Biasanya tohaga kan. Tohaga tuh apa tuh? Segala dibeli. Segala dihantam. Jadi kadang-kadang mah ketika lihat yang manis, dingin tuh kan, karena kan rasa lapar itu kan ingin memiliki. Betul, ngedorong kita buat ini enak nih, beli bener. Nah, sampah jadi banyak. Jadi sehari 3 bingkisan aja kan itu bisa lebih banyak sampahnya. Kan? Iya. Apalagi mohon maaf nih kalau yang bukber atau yang bagi-bagi tajil
maafnya ini mah pakai styrofoam kayak gitu kan, yang susah didaur ulang. Betul. Itu kan bakal jadi sampah juga. Mestinya pakai ini ke daun pisang. Ke daun pisang. Ya, bisa di alternatif. Atau pakai pemerintah dari DLH sendiri sih udah merekomendasikan dari bakyak. Bener. Ya, dari bakyak. Bener. Itu bisa gampang sih. Betul. Dibakar betul, juga betul, bisa. Ya banyak alternatifnya Bisa. untuk mengurangi sampah plastik ini. Ya memang untuk sampah ini apa ya? Kadang kita juga kayak menyepelekan gitu, cuman satu sampah plastik doang. Ya 1000 orang yang menyepelekan jadi segunung dong. Dari segunung sampah, kan. Ya betul Bener. kan. Ya, kan? Makanya harus mulai diri sendiri Betul, kan. itu tadi, itu dia. Intinya itu diri sendiri sih. Ya kita punya kesadaran untuk mengurangi sampah plastik bawa tote bag sendiri bener kan. Kayak ini kan kayak wisatawan Jepang kalau nggak salah itu yang ramai ke gunung kan itu bukan untuk liburan ternyata, tapi untuk mengutin sampah kan. Karena Niatnya ingin liburan kan, tapi pas liburan datang ke sana banyak sampah. Ya, jadi akhirnya bukan liburan kan, jadi mengutin sampah. Keren. Nah, itu jadi bagus lah. Ya, kalau bicara sampah dan Piala Dunia, kemarin Piala Dunia yang di Qatar tuh yang warga Jepang di supporter ada ya. Sampah. Betul. Keren. Emang warga Jepang keren ya? Keren sih. Punya kesadaran kebersihan gitu. Kita kapan ya? Ya mulai dari Akang sendiri. Betul, mulai dari saya sendiri. Saya nggak nyuruh kan? Betul. Nggak nyuruh, nggak menghimbau. Tidak, saya tidak menghimbau. Nggak menginstruksikan. Buat diri saya sendiri. Saya pengen kayak orang Jepang punya kesadaran kebersihan yang bagus. Siap, mantap itu Akang. Ya cuman kalau saya sendiri kan capek ya. Di stadion gitu, pengen kayak orang Jepang. Tapi kan kita ada komunitas yang kesolokan itu yang setelahnya Pandawara Group. Ya itu kan keren. Nah itu kan 5 orang. 5 orang. Tanya capek kan. Ya semoga lahir Pandawara grup lainnya yang satu grupnya 2000 orang gitu. Kan bisa bersih satu kota Bandung nih. Ya benar. Keren. Satu desa ada itu juga kan udah. Iya benar. Bagus. Pandawara di desanya masing-masing. Tapi saya kemarin enggak usah dibahas, tapi saya salah. Ya itulah berita-berita yang sepekan. Betul, tengah hangat di minggu-minggu ini, terutama berita yang tadi di awal sempat kita bahas, berita Piala Dunia ya. Mau gimana lagi ya? Sampah, betul. Masjid, kolong jembatan. Itu. Nasi udah jadi rengginang ya, nggak mungkin bisa balik lagi, mau dirayu gimana juga FIFA kayaknya. Iya, udah susah kan. Udah ada statement resmi kan. Betul. Mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa menjadi tuan rumah kan. Jangan berkecil hati buat Bapak Erick Thohir. Iya. Bapak Erick Thohir usahanya udah mantap lah. Betul, sampai pergi ke mana itu teh? Ke Qatar ya? Ke Uruguay gitu. Beda ya? Beda. Saya Qatar antum Uruguay. Gak beriring. Ya pokoknya ke FIFA lah. Ke FIFA, sama-sama nggak baca. sama-sama nggak tahu. Ke Doha, ke Qatar bener. Ya itulah. Ya udahlah, saya juga takut salah. Siapa tahu perginya ke Malaysia. COD. Gimana dong ke Indonesia ini lagi? Ya tapi mungkin sudah nggak bisa. Soundtrack opening juga udah dihapus. Ya gimana? Semoga kedepannya sepak bola kita jauh lebih baik, jauh lebih mantap lah. Intinya mah jangan berkecil hati, tetap semangat, salam olahraga. Keren banget celoteh redaksi kali ini. Ya itu dia ya, apalagi ya itulah. Jangan lupa tontonin streaming kita di Jabar Express ID. Setiap hari. Betul. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Oh enggak, setiap hari berarti Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat di jam 5 sampai jam 6. Ada apa aja sih? Siapa tuh yang enggak tahu apa yang di live ada ngapain aja. Jadi karena 2024 itu menjelang politik, jadi kita mengupas perpolitikan, tapi tidak nasional, tidak daerah, tapi RW. Benar. Saya kaget tuh. Kapan kita bahas
politik ya. Ya benar. Tidak langsung kan membahas politik. Betul. Nanti bakal ada tim suksesi RW dengan gaya politiknya yang berbeda. Itu dia. Dengan mengemas diplomasi ini dengan kuliner. Betul. Nah, nanti ada di Jabar Society. Iya benar. Buat siaran ulangnya yang teman-teman yang belum nonton dari hari pertama kita live ada, udah disimpan. Selain itu bakal ada tip dan trik untuk memasak di bulan Ramadan. Keren banget. Keren. Emang aduh, mantap ya yang ngerjain 4 orang. Aduh, aneh. Kenapa? Padem. Oke. Siap, Padem. Masternya mati, teman-teman. Memorinya habis enggak gitu, apa-apa. Terlalu lama kita ngobrol. Iya benar. Udah berapa menit kita ngobrol? Berapa menit? Setengah jam. Udah. Memorinya udah habis. Itu dia, nggak apa-apa. Sekarang kita ya udahlah itu aja. Langsung aja kan. Hari ini semoga menambah informasi buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin nggak baca-baca berita tadi soal masjid dan lain-lain, teman-teman bisa baca di Jabar Express ID. Itu dia. Saya Farhan Jamil. Saya Erwin. Sampai jumpa di celoteh redaksi selanjutnya. Dadah.